Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dillana bi'abadah. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun Shidadu la yasuna Allahumma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallam. Salah satun yaruddu du'a'uhum. Al-imamul adil wa su'imu hatta yuftir wa da'watul madlum. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lahir dan batin, nikmat besar dan kecil, nikmat dunia dan akhirat. Beribu-ribu nikmat yang telah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menyayangi kepada kita semuanya atas nikmat-nikmatnya. Semoga Allah berikan kepada kita semua nikmat, segala macam kenikmatan dunia dan akhirat. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya, dan semoga kita semuanya digolongkan kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Rahmat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi Yuna wa Maulana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampaikan seluruh umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang budiman dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama menyimak ayat-ayat Al-Quran dan firman Allah dan sunnah baginda Nabi Yuna wa Maulana Muhammad SAW bersabda. Marilah kita sama-sama simak di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya rizki yang barokah, umur yang barokah, keluarga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang beriman, sebagaimana di bulan suci Ramadan ini, bulan multi level, bulan segala macam sesuatu Allah berikan berlipat ganda kebaikan. Kita bicara kebaikan dari Allah, dan semoga kita menjadi suri teladan. Dia berkat kita cocok tanam yang sangat baik di bulan suci Ramadan, Allah akan berikan yang terbaik kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sailin. Sahabatku yang budiman, satu kali kita memberi, kalau toh ada, berikan rezeki untuk buka puasa, untuk sahur, Allah akan berikan yang terbaik kehidupan dunia dan akhirat. Satu memberi, Allah lipat gandakan menjadi beribu-ribu kebaikan. Kalau toh kita ada hartanya, ada lebih, tapi kalau toh tidak ada, cukup kita dengan ucapan yang baik kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Ucap dan lampah yang baik, kata yang tutur yang sopan, itulah kata Rasul termasuk sedekah. Sedekah itu banyak macamnya. Kita beristighfar, niat karena Allah, mohon ampun, minta ampun kepada Allah, termasuk sedekah. Kita baik kata dan bahasa dengan sahabat, baik hati, itu kata Rasul termasuk sedekah. Kalau tahu kita tutur kata baik dengan cara kehidupan sehari-hari yang baik, sopan dan santun, akhlak yang akhlakul karimah,
Allah akan berikan yang terbaik kepada kita, pahala yang sangat mulia. Kata Rasul, punya akhlak yang baik itu termasuk sodakoh. Akhlak yang baik sodakoh, punya harta lebih kasih kepada sesama. Jangankan banyak memberi kasih kepada sesama, jangankan banyak, sedikit pun kalau toh kita ikhlas lillahi ta'ala mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya sahabatku yang beriman, awas jangan coba-coba kita berimpak, bersodakoh, digembor-gemborkan, dibicarakan ke orang lain, kepada tetangga supaya kita terlihat sodakohnya banyak, dengan berjuta, dengan bermiliar, dengan miliun. Kalau toh kita tidak ikhlas, pahalanya kata Nabi zero. Jangan salah sahabatku, suri teladan untuk kita. Dengan cara apapun kita niat lillahi ta'ala, hanya karena Allah, di hadapan Allah akan mendapatkan yang baik, insya Allah. Kalau toh kita tutur kata yang baik, ucapan yang baik, kata Rasul, itu sedekah. Kita memberikan hanya sejenguk air minum untuk orang lain di kala berbuka puasa, sedekah. Kalau toh kita ikhlas karena Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita memberikan uang yang banyak untuk berbuka beribu-ribu orang, berikan ke sana kemari, tapi hatinya sedikit pengen dilihat orang, nah itu yang jadi masalah. Mohon sangat kepada sahabat-sahabatku dimanapun kita berada, dengan cara yang ikhlas karena Allah. Awas, hati-hati. Di samping kita berbuat baik, ada di samping kita, yakni selalu berbisik kesombongan, berbisik keangkuhan. Itulah sifat-sifat manusia. Tapi kalau kita tak berusaha karena Allah, sholat kita karena Allah, sodakoh karena Allah, berbagi karena Allah, bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, itulah cara yang disunahkan oleh Nabi kita, yakni Nabi Yuna wa Maulana Muhammad SAW. Segala macam sesuatu insya Allah niatkan untuk beribadah karena Allah Ta'ala. Kalau toh kita niat karena Allah, segalanya Allah akan diberikan yang terbaik. Dunia itu sahabatku bagaikan satu kotret kayu api. Sekarang hidup, sekarang mati. Tapi pikirkan masa-masa yang akan datang, yakni gimana lamanya di dalam kubur, gimana kita menjelang datangnya alam mahsyar, bagaimana nanti adanya yaumul hisab, yaumul mizan, perhitungan perkataan yang baik, ucapan yang baik sama tetangga, sama keluarga, sama apalagi dengan orang tua. Kalau toh kita tidak baik, nanti ada yaumul mizan, yaumul hisab, akan dipertanggungjawabkan segala macam sesuatu. Marilah kita sama-sama dari sekarang kita teliti dan hati-hati kehidupan kita. Kalau toh kita teliti dan hati-hati kehidupan, oh ini yang baik, oh ini yang tidak baik, ini ucap kata dan tutur yang baik, oh ini ucap kata yang tidak baik, yang kira-kira menyakitkan ucapan kita untuk orang lain, tolong berhenti ucapan yang tidak baik, perkataan yang tidak baik. Ucapkan yang baik-baik sebagaimana kehidupan Rasul kita yang sangat santun, yang sangat lembut, yang sangat punya akhlakul karimah. Coba lihat, seluruhnya hadis itu tidak ada yang mengatakan ucapan Nabi itu tidak baik. Semuanya baik. Coba lihat Al-Quran, belajar sedikit walaupun sedikit, insya Allah nanti jadi akan bukit yang sangat besar. Kalau toh kita mau dari sekarang belajar yang baik. Jangan kita angkuh, jangan kita sombong, pengen dilihat orang lain. Kadang-kadang di rumah tidak punya apa-apa mengatakan begini, mengatakan begitu. Itulah kesombongan hidup. Nanti juga Allah akan bukakan yang sombong. Nanti Allah juga akan perlihatkan yang sombong. Nanti Allah akan rendahkan kalau toh kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bertemu dengan teman, kadang angku, kadang ucapan dan kata tidak baik, kadang begitulah beginilah. Itulah perkataan-perkataan yang mengakibatkan kehidupan orang lain sakit hatinya. Ucapan-ucapan itu tidak boleh diucapkan. Insya Allah, kalau toh kita sedikit demi sedikit merapat kepada Allah dan Rasul. Bagaimana kita sering kali baca Al-Quran, artikan dan maknakan Al-Quran itu. Jangan kita baca terus dibaca tapi tidak ada niat untuk mengartikan dan makna Al-Quran. Seringkali kita membaca hadis-hadis Nabi, tapi kita tidak mau mengartikan dan memaknakan hadis Nabi kita. Itulah mohon sangat kepada sahabat-sahabatku, belajarlah dari awalnya sekarang. Insya Allah berkat kita sedikit demi sedikit belajar, insya Allah akan berikan yang terbaik kepada kehidupan kita, insya Allah. Dan semoga kita semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita berdoa, saya berdoa kepada Allah, dijadikan golongan orang-orang, disatukan dengan golongan orang-orang yang senantiasa soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang turut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi bulan suci Ramadan ini manfaatkan, mumpung Allah memberikan kepada kita umur, bergegaslah laksanakan saum di bulan suci Ramadan. Yang biasanya suka bolos, mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang suka tidak berpuasa. Puasa itu hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang yang habis makan pun, mohon maaf, yang habis makan, cuci tangan, cuci mulut, lap-lap, ditanya sahabat temannya, wahai sahabatku, kamu masih berpuasa? Jawabnya, iya saya masih berpuasa, katanya. Padahal barusan di siang bolong itu habis makan, hanya Allah yang tahu. Nah itulah diantaranya, wahai sahabatku, merapatlah kepada Allah dari mulai sekarang. Jangan coba-coba kita membohongi diri sendiri, dikarenakan nanti ada perhitungannya di hadapan Allah. Marilah kita laksanakan puasa semampunya, belajar. Tidak ada cerita yang puasa mati, tidak ada yang berpuasa menjadi sakit. Malah kalau toh kita Allah ambil umur kita di bulan suci Ramadan, puasa karena Allah, sholat karena Allah, bersujud istighfar semuanya karena Allah, toh kita ambil umur kita, itu namanya mati syahid. Apa arti dan mana mati syahid? Yaitu orang yang mati syahid itu bebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala, langsung lurus dengan cara yang langsung memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kubur, langsung nikmat Allah. Masuk nanti yaumul masar, langsung ada ridho Allah. Nanti yaumul akhir, yaumul mizan, timbangan yang sangat berat kebaikan. Itulah yang namanya mati syahid, bebas dari hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita misalkan ada dosa-dosa, tetap yang namanya mati di bulan suci Ramadan karena Allah berpuasa, karena Allah bersolat, karena Allah segala sesuatu, Allah akan berikan yang terbaik, kenikmatan dunia dan akhirat pada orang-orang yang senantiasa selalu karena Allah lillahi ta'ala. Wahai sahabatku, marilah kita jangan lupa diri, dikarenakan puasa bulan suci Ramadan itu wajib. Kalau toh wajib kita laksanakan berpuasa, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dilanggar aturan Allah, tidak berpuasa, akan mendapatkan murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sharing kepada sahabat-sahabatku dimanapun kita berada, jangan kayak tadi. Ditanya sama temannya, wahai sahabatku, masihkah engkau berpuasa? Kata jawabnya, saya puasa. Padahal tadi di siang bolong hati nurani mengaku saya habis makan. Itulah jangan sampai begitu. Berpuasalah, mari kita berpuasa. Enggak lah, soalnya
Kalau yang berpuasa mendapatkan pahala dari Allah, yang tidak puasa sudah pasti mendapatkan murka dan sisa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengajak kepada sahabat-sahabatku dimanapun kita berada, beratlah, eratlah kepada Allah, dekatlah kepada Allah, supaya Allah sayang kepada kita semuanya. Tidak berat, hidup itu sangat mudah. Punya harta belanjakan, tidak punya harta seling-seling berdoa meminta kepada Allah. Kalau toh kita hidup karena Allah, Allah akan berikan yang terbaik kehidupan kita dunia dan akhirat. Punya harta dari Allah, tidak punya harta pun sama dari Allah. Tapi kalau toh kita selamanya hanya kehidupan kita diniatkan karena Allah, semua itu karena Allah, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Ada harta kita makan, tidak ada pun saum, Allah akan yang memberi kepada kita semuanya. Allah rezeki, Allah rezeki, Allah yang mempunyai rezeki. Sandarlah kepada Allah, sembahlah kepada Allah, sujudlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Wahai sahabat-sahabatku, ada dan tidak ada, itu urusan Allah. Yang penting kita turut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Setelah itu segalanya hanya Allah. Niatkan hidup itu karena Allah. Allah akan berikan yang terbaik kepada kehidupan kita dunia dan akhirat. Sahabat-sahabatku ya buniman, di antaranya bulan suci Ramadan ini, bulan yang mutilepan, bulan yang sangat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Syahrul Ramadan, Syahrul Barokah, bulan yang barokah, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunannya, Syahrul Taufik. Allah segalanya di bulan suci Ramadan akan menurunkan kebaikan-kebaikan segalanya, insya Allah. Semuanya bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat Allah ridho kepada hamba-hambanya. Segala macam sesuatu cocok tanam yang perbanyak, yakni perbanyaklah di bulan suci Ramadan. Allah akan berikan pahala yang sangat mulia, yang sangat banyak. Pikirkanlah kehidupan kita, bagaimana nanti kehidupan kita merapat ke dalam kubur. Terus kita nanti pikirkan kehidupan kita dalam kubur. Dalam kubur itu hanya kita sendiri, sahabat. Kalau toh kita baik, Allah akan pertemukan dalam kubur itu yang baik-baik. Allah akan datangkan yang baik-baik. Dalam kubur itu sempit, dalam kubur itu gelap, dalam kubur itu segala akan ada. Tapi toh kalau kita cocok tanam yang baik, kubur yang sempit akan meluas bagaikan dunia yang sangat nikmat. Bagaikan dunia yang sangat nikmat. Pandangan kemana-mana selalu ada. Yang bagus-bagus selalu ada. Kalau toh kita cocok tanam baik kehidupan di dunia ini. Tapi sebaliknya, sahabatku, kubur itu sangat sempit. Kalau toh kita misalkan tidak cocok tanam yang baik, sudah pasti akan datang penyesalan kita. Sebelum kita menyesal, masih Allah berikan umur. Masih berikan Allah umur. Marilah kita cocok tanam yang baik. Jangan lupa diri. Turut dan taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya kita laksanakan. Dan apa yang Allah larang kita jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan tumiba datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah cocok tanam, segala macam cocok tanam yang baik akan terpetik oleh kita, sama anak kita, sama keluarga, sama keturunan kita. Sudah pasti cocok tanam kita yang baik akan terpetik oleh kita dan keluarga besar kita. Tapi sebaliknya, kalau toh kita cocok tanam yang tidak baik, jangankan di akhirat, jangankan di kubur, di dunia pun akan terpetik. Coba lihat, di mana banyak televisi, oh ini yang baik, oh ini yang tidak baik. Banyak ilmu sekarang. Jangan kalau toh kita tidak mau mengaji kepada ulama, pada kiai, sering-seringlah kita dengar ucapan ulama dan kiai. Televisi manfaatkan untuk mendengarkan baca Al-Quran. Televisi manfaatkan untuk mendengarkan yang tausiah. Punya HP pun sama, kita manfaatkan, dengarkan seringkali bacaan Al-Quran dan artikan dan maknakan. Dengarkan para ustadz, para ulama, para kiai, para umaro yang sangat baik-baik, banyak sekarang di televisi. Kalau toh kita tidak mau bergabung pengajian, tapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya kita datangi majelis taklim, majelis Quran, majelis dzikir, datangi ulama-ulama, datangi
datangi ustadz-ustadz, datangi para kiai-kiai. Suan kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kalau toh kita kehidupan kita selalu karena Allah. Dan semoga kita semuanya berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita nanti yaumul akhir dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkat kita cocok tanam baik, Allah akan berikan jannatul naim, jannatul mawa, jannatul firdaus nanti yaumul akhir. Insyaallah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sahabat-sahabatku dimanapun kita berada, yang mendengar, yang melihat seliwiran. Walaupun saya sharing hanya sedikit, saya bukan ustadz, bukan ulama, apalagi kiai. Saya hanya orang biasa, cuma saya ada niat untuk berbagi kebaikan. Insya Allah berkat kita berbagi kebaikan, Allah akan berikan kehidupannya, dunia dan akhirat yang terbaik. Itulah, marilah kita sama-sama sahabatku, niatkan berbagi kebaikan dengan ucap dan kata, tutur yang sopan, tutur yang baik. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik. Belajarlah kita mengoreksi diri berkat kita. Oh, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang salah. Yang baik kita ikuti, yang salah kita jangan ikuti. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya hidayah dan inayah, memberikan ampunan atas segala dosa-dosa kita, diberikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, umur yang barokah, rezeki yang berlimpah luah. Amin Allahumma amin. Marilah kita sahabatku sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa safina wa karimina wa maulana Muhammad wa salim wa radhiyallahu anhum tabaraka ta'ala an kulli sahabat rasulih ajmain. Amin amin ya Allah ya alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa fihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma fil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi rizkina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa baligna ramadan wa hasil ma qasidana ya Allah. Allahumma ya rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma nuhdina siratal mustaqim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa ahsanu ilaika rafiqa. Allahumma nuhdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfir warham wa anta khairur rahimin ya Allah. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Ya Rabbi Allahumma rzuqna halalan thayyiban wa rizqan mutakbilan. Ya Rabbi Allahumma rzuqna halalan, ya Rabbi Allahumma rzuqna halalan thayyiban wa rizqan mutakabbalan. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujib sayyid bi barakatimul Quran. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah alamin. Billahi fi sibil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.